Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, kuliah kita yang berkaitan dengan legal aspek in e-commerce. Teman-teman mahasiswa, berbicara tentang e-commerce ini, maka kita akan melihat bahwa sejalan dengan perkembangan pesat internet dan teknologi telah melahirkan berbagai peluang dalam aspek bisnis ini, di mana salah satunya perkembangan pesat ini adalah e-commerce itu sendiri. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah sebuah model bisnis yang memungkinkan perusahaan atau individu bisa membeli atau menjual barang melalui internet atau secara online. Oleh karena itu, kemajuan teknologi e-commerce ini dianggap sebagai disrupsi ekonomi. Melihat data di dalam negeri kita, pada tahun 2021 ini merujuk kepada laporan digital bahwa pengguna internet di Indonesia ini pada awal tahun 2021 ini mencapai sekitar 202,6 juta jiwa. Tentu jumlah ini meningkat sebesar 15,5% atau sekitar 27 juta jiwa dibandingkan pada Januari tahun 2020 yang lalu. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia ini hingga saat ini telah mencapai 275 jutaan. Ini artinya bahwa penetrasi internet di Indonesia pada awal tahun 2021 telah mencapai 74%. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak pelaku bisnis yang mulai beralih menjalankan bisnis dengan menerapkan model perdagangan elektronik atau e-commerce ini. Begitu juga kalau kita melihat data di luar negeri, seperti di negara Kanada ini, bahwa hampir 20% warga negara Kanada ini sudah terbiasa melakukan transaksi secara online, ya. Dan juga ini juga penggunaan transaksi menggunakan PayPal ini sangat pesat perkembangannya di kota atau di Kanada ini. Ya. Oleh karena itu, teman-teman mahasiswa melihat apa yang tadi dijelaskan ini, bahwa e-commerce ini menjadi salah satu disrupsi di bidang bisnis ke depan, gitu ya. Oleh karena itu, secara sederhana tadi sudah disampaikan bahwa e-commerce atau elektronik komersial ini adalah proses dari mulai jual beli, transfer ataupun pertukaran produk dengan menggunakan jaringan elektronik dan komputer. Ya. Nah, di sini teman-teman mahasiswa, setelah kita melihat bagaimana pesatnya perkembangan bisnis e-commerce ini, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa e-commerce ini telah menjadi salah satu kekuatan yang luar biasa dan memiliki kontributor di dalam perkembangan ekonomi dunia. Setidaknya kalau kita melihat gambar di slide ini, ada 4 hal kenapa e-commerce ini menjadi salah satu kontributor utama dalam perdagangan dunia. Yang pertama, lihat dari sisi platform dinamisme. Di sini bahwa e-commerce ini telah mewakili dinamika platform bisnis inti di dalam ekonomi digital itu sendiri, gitu ya. Lalu lihat dari aspek growth trend, di sini terlihat bahwa e-commerce juga merupakan tren pertumbuhan pesat pengguna internet di dunia. Seperti tadi dijelaskan di awal, salah satunya negara kita di Indonesia ini hampir 75% sudah menggunakan potensi penggunaan internet ini.
Sementara dilihat dari competitiveness ini bahwa penggunaan data konsumen e-commerce mempunyai potensi untuk meningkatkan daya saing bisnis sebuah perusahaan. Lalu di sisi dari data transmission, maka e-commerce tentu melibatkan transisi data bisnis dari pribadi tersebut, dari konsumen tersebut. Teman-teman mahasiswa, setelah kita melihat bagaimana potensi-potensi besar dan juga e-commerce sudah menjadi kontributor utama dalam perkembangan ekonomi dunia, maka kita bisa melihat ada 4 alasan atau ada setidaknya ada beberapa hal yang dianggap sangat menguntungkan kalau kita menggunakan e-commerce ini. Yang pertama tentu kelebihan dari e-commerce ini adalah yaitu customer service development before, during, and after sales. Artinya e-commerce ini telah menjadi peluang dalam hal pengembangan layanan pelanggan, baik itu sebelum, selama, ataupun setelah penjualan. Ya. Lalu yang kedua, yaitu improve relationship with supplier, agent, and government and customer. Artinya, bahwa e-commerce ini mempunyai hubungan, ya, meningkatkan hubungan antara pemasok, agen, pemerintah, dan pelanggan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah justru perusahaan ini memiliki potensi bersaing lebih baik di dalam iklim bisnis yang kompetitif. Ya. Nah, di dalam dunia bisnis e-commerce ini ada elemen-elemen penting yang dapat kita gunakan sebagai dasar untuk supaya e-commerce itu mencapai kesuksesan gitu ya. Nah, di sini antara lain ya kita harus memahami tentang manajemen tim, ya, lalu juga bagaimana kita mengorganisasikan organization development, ada revenue model, ya, lalu juga ada market opportunity dan lain-lain. Ini kunci-kunci ini atau elemen-elemen ini sangat penting di dalam hal memajukan e-commerce menuju kesuksesan yang luar biasa. Nah, kalau kita bicara tadi tentang perkembangan dari e-commerce itu sendiri, maka kita akan beralih kepada bagaimana di dalam e-commerce ini dibuat sebuah kontrak. Ya. Apakah memungkinkan bahwa di dalam perdagangan elektronik ini dapat sebuah kontrak? Setidaknya ada 10 poin yang perlu diperhatikan saat melakukan kontrak bisnis melalui e-commerce ini. Yang pertama adalah offer. Ya tentu di sini adanya penawaran. Ya. Lalu yang kedua adanya penerimaan. Lalu yang ketiga agreement atau ada persetujuan dari berbagai pihak. Lalu date of agreement artinya ada tanggal perjanjian yang terjadi di dalam kontrak tersebut. Lalu yang kelima yaitu kontrak tertulis dan tanda tangannya itu harus disertakan. Lalu juga di samping itu juga ada civil evidence, artinya di dalam kontrak e-commerce itu harus melibatkan bukti-bukti secara perdata. Lalu juga ada copyright, lalu bagaimana juga mengatur force majeure atau keadaan kahar, lalu juga ada amandemen atau pengubahan dari kontrak ini, dan yang terakhir adalah fairness atau harus ada rasa keadilan dari berbagai pihak yang melakukan bisnis tersebut. Ya. Di samping itu, teman-teman mahasiswa, setelah kita melihat pentingnya dari kontrak dari bisnis e-commerce ini, tentu kita juga harus memahami apa saja perlindungan konsumen dalam e-commerce ini. Setidaknya ada 5 hak yang harus kita pahami di dalam melindungi konsumen di dalam e-commerce ini. Yang pertama adalah prinsip
hak untuk mengembalikan barang yang dibeli melalui internet. Dan yang kedua tentu ada prinsip hak untuk menangani keluhan saat membeli barang melalui internet tersebut. Lalu prinsip yang ketiga adalah prinsip pengakuan kontrak melalui online atau daring tersebut. Dan yang keempat yaitu prinsip memberikan perlindungan yang efektif, ya. Dan yang terakhir adalah prinsip melindungi data pribadi konsumen online tersebut. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang harus dipahami oleh semua pihak yang melakukan bisnis e-commerce. Demikian teman-teman mahasiswa, penjelasan singkat dalam kuliah hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang disampaikan secara singkat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.